Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuka Wulandari dengan NPM 203100128. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati untuk menjelaskan yaitu ada 4 klinis. Jadi untuk klinis yang pertama itu ada salpingitis, kemudian Culcioquais, kemudian ada Unicornuate uterus, kemudian Gynatresia. Baik, untuk yang pertama kita bahas dulu untuk salpingitis. Nah, jadi salpingitis itu keadaan inflamasi pada tuba dan ovarium yang tergolong dalam penyakit radang panggul atau PID didefinisikan sebagai peradangan pada saluran genital bagian atas akibat infeksi pada wanita. Nah, penyakit ini mempengaruhi rahim, saluran tuba dan atau ovarium. Ini biasanya merupakan infeksi menaik yang menyebar dari saluran genital bawah. Sebagian besar kasus PID itu terkait dengan infeksi menular seksual, termasuk juga dari Neisseria, Homonarea, dan Chlamydia. Nah, jadi gejala faringitis ini mirip dengan penyakit radang panggul PID, yaitu nyeri abdomen bawah atau pelvis, vagina, perdarahan uterus abnormal, nyeri tekan abdomen bagian bawah, dan pembengkakan aneksa. Nah, tes kehamilan pada pasien yang dicurigai salpingitis perlu dilakukan untuk menyingkirkan diagnosa obsteri. Nah, seperti kehamilan ektopik. Nah, pemeriksaan ultrasonografi dapat mendukung diagnosa dari salpingitis. Pemeriksaan laparoskopi dapat mengkonfirmasi diagnosis, tetapi jarang dilakukan karena lebih besar resiko dibandingkan dari keuntungan. Nah, untuk etiologinya ya, jadi penyebabnya itu disebabkan oleh infeksi bakteri dan kuman akibat tidak rajin merawat organ kewanitaan. Nah, bakteri yang biasanya menjadi penyebab salpingitis adalah Chlamydia, Gonococcus, Mycoplasma, Staphylococcus. Selain itu, hubungan seksual, aborsi, keguguran, prosedur bedah, dan usus buntu bisa menjadi salah satu kontributornya. Nah, untuk epidemiologinya, PID ini paling sering terjadi pada wanita di usia 15-25 tahun. Nah, pada 2001 ada lebih dari 750.000 kasus PID di Amerika Serikat. Nah, selama dekade terakhir, tingkat PID itu telah menurun, tetapi masih sering terlihat di kedua klinik rawat jalan. Mohon maaf, ke klinik rawat jalan dan pengaturan gawat darurat. Untuk jenis dari salpingitis ini ada dua ya, ada tiga. Jadi salpingitis akut. Nah, pada salpingitis akut ini tuba polvi menjadi merah, bengkak, serta mengeluarkan cairan yang membuat dinding tuba saling menempel. Kemudian untuk salpingitis kronis itu biasanya mengikuti gejala salpingitis dari akut. Kemudian bahaya dan komplikasi salpingitis ini, infeksi dapat menyebabkan kerusakan pada tuba fallopi secara permanen, sehingga sel telur yang dikeluarkan dari ovum tidak dapat bertemu dengan sperma. Infeksi juga dapat menyebar ke hidung, telur, dan rahim. Kamil ektopik dapat terjadi apabila sel telur yang dibuahi tidak dapat memasuki rahim dan kemudian tumbuh di dalam ruang terbatas dan dari tuba fallopi. Resiko kehamilan ektopik untuk wanita dengan salpingitis atau radang panggul lainnya itu lumayan terbilang cukup banyak. Untuk faktor resikonya sendiri, faktor resiko salpingitis sering berganti pasangan, aktivitas seksual pada usia remaja, dan pernah menderita penyakit menular seksual sebelumnya. Untuk pencegahannya dapat melakukan pencegahan dengan melakukan hal berikut: lakukan kegiatan seksual yang sehat, periksa kesehatan rutin pada diri Anda dan pasangan, kemudian lakukan pemeriksaan ginekologi maupun tes infeksi menular seksual untuk mendeteksi gejala penyakit radang panggul atau penyakit lainnya. Kemudian kita masuk ke lini yang kedua, itu ada inclusio claris. Nah, jadi disebut juga dengan kista epidermoid, juga dikenal sebagai kista subaceous, adalah nodul supermedimal berkapsul yang diisi dengan keratin. Meskipun paling sering
terletak di wajah, leher, dan badan, kista epidermoid dapat terbentuk di mana saja di bagian tubuh. Nah, untuk etiologinya, mayoritas kasus kista epidermoid bersifat sporadis. Nah, meskipun kista epidermoid dapat ditemukan pada autosomal dominan atau AD, sindrom Gardner atau poliposis adenomathosa familial, dan sindrom Gorin atau sindrom nevus sel basal, kista epidemiologis yang terjadi sebelum pubertas itu di lokasi dan jumlah yang tidak bisa meningkat kecurigaan suatu sindrom. Nah, pada sindrom Fafre-Rockus atau elastosis nodular dengan kista dan komedo, pada pasien usia lanjut, kista epidemiologis juga dapat terjadi akibat kerusakan sinar matahari kronis. Pasien yang menggunakan BRAF inhibitor dapat mengembangkan kista epidemiologis pada wajah. Akhir-akhir ini, imunokloid dan sklerosporin diketahui menyebabkan kista inkulasi epidermal. Kemudian untuk epidemiologinya dari kista epidermoid adalah kista kulit yang paling umum dan biasanya terjadi pada dekade ketiga dan keempat kehidupan. Jarang ditemukan kista ini sebelum masa pubertas. Kemudian mereka sebagian besar ditemukan pada laki-laki versus perempuan atau rasio 2:1. Pada periode neonatal, kista epidermal terbilang cukup kecil, kemudian disebut sebagai milia, sering terjadi. Sekitar 1% dari kista epidermoid telah dicatat memiliki transformasi ganas menjadi karsinoma sel squamosa atau SCC dan karsinoma sel basal atau BCC. Untuk patofisiologinya, kista epidemiologis berasal dari infundibulum folikular. Umumnya kista ini adalah hasil dari penyumbatan lubang folikel dan dia berkomunikasi dengan permukaan kulit melalui lubang yang berisi keratin. Kemudian gangguan folikel penting dalam patogenesis karena mereka yang akne vulgaris mungkin memiliki kista epidemioloid multiple yang berasal dari komedo. Selain itu, mereka juga dapat terjadi karena traumatis dan cedera penertasi yang mengarah ke implantasi epitel. Nah, kista epidermoid ini dilapisi dengan epitel squamosa berlapis yang menyebabkan akumulasi keratin dalam lapisan subdermal atau dermis. Umumnya kista tidak menunjukkan gejala sampai pecah. Ketika kista pecah, reaksi inflamasi terjadi pada perpindahan keratin lunak dan kuning ke dalam dermis dan jaringan sekitarnya. Untuk prognosisnya, kista inkulasi epidermis dikenal dengan kista jinak, namun keganasan yang jarang dapat terjadi. Karsinoma sel squamosa atau SCC adalah keganasan yang paling umum, diikuti oleh karsinoma sel basal atau BCC. Dalam mengembangkan keganasan karsinoma sel squamosa terjadi sekitar 70% dari banyaknya waktu. Kemudian untuk komplikasi ruptur meliputi eritema, pembengkakan, dan nyeri. Komplikasi operasional pengangkatan termasuk perdarahan, infeksi, dan ketakutan. Eritema dan nyeri dapat diatasi dengan tramikinole intralesi. Infeksi setelah operasi dapat dicegah dengan menggunakan teknik aseptik yang tepat, meskipun dikenali sebagai kista jinak, keganasan yang jarang dapat terjadi. Jadi untuk penata laksanaannya, perawatan yang paling efektif melibatkan eksesi bedah lengkap kista dengan dinding kista utuh. Eksesi lengkap harus ditandai jika terdapat infeksi aktif karena bidang seksesi akan sulit. Dalam kasus ini, inisiasi awal dan drug kinase dapat diindikasikan dengan potensi terulangnya di masa depan. Kemudian anestesi lokal dengan epinefrin lebih disukai untuk meminimalisir dari perdarahan. Untuk unicornuata uterus, definisinya itu
Unicornunata uterus adalah kelainan genetik langka di mana rahim perempuan hanya terbentuk setengah. Nah, menurut Texas Children's Hospital, unicornuatae uterus berukuran lebih kecil dari rahim normal dan hanya memiliki satu saluran tuba. Perempuan dengan kelainan ini juga memiliki rahim kedua yang berukuran lebih kecil, yang disebut hemiuterus. Untuk etiologinya, penelitian memperkirakan 2,4 hingga 13% dari semua kelainan saluran reproduksi wanita itu disebabkan oleh rahim unicornuatae. Kedengarannya cukup tinggi, tetapi hanya sekitar 0,1% wanita yang memiliki rahim oniculnatae. Pertama, aliran darah ke rahim berkurang. Rahim biasanya memiliki dua arteri yang memasok darah ke rahim. Rahim uniconatae biasanya hanya memiliki satu efek hanya memiliki satu. Efek ini dapat meningkatkan resiko keguguran pada trimester pertama atau kehamilan pertama. Nah, kedua, uterus unicornatae biasanya berukuran lebih kecil dan kurang mampu menampung bayi yang sedang tumbuh. Efek ini dapat meningkatkan resiko keguguran trimester kedua atau kehamilan kedua. Patofisiologinya ada kegagalan satu saluran Muller untuk memanjang sementara yang lain berkembang secara normal. Dominasi embriologi dari uterus unicornatae berada di sebelah kanan. Ini mungkin atau mungkin tidak memiliki tanduk yang belum sempurna. Untuk epidemiologinya telah diakui secara luas bahwa rahim unicornatae dikaitkan dengan peningkatan resiko keguguran ektopik, kehamilan di tanduk yang belum sempurna, dan kebidanan yang merugikan hasil. Hubungan antara unicornatae rahim dan invasitas itu kurang jelas. Sebuah studi observasional retrospektif pada 3.181 wanita melaporkan bahwa 20,7% dari wanita dengan rahim unicornatae didiagnosis sebagai subfertilitas. Sebuah meta-analisis dari 25 studi tentang wanita dengan anomali Mullerian yang berbeda mengungkapkan bahwa kemampuan konsepsi spontan tidak berada dalam wanita dengan uterus unicornatae dibandingkan dengan kontrol, meskipun kesimpulan didasarkan pada dua studi retrospektif. Untuk faktor resikonya itu ada kelainan ginjal. Anomali ginjal lebih sering dikaitkan dengan uterus unicornatae dibandingkan dengan anomali ductus Mullerian lainnya. Dan terdapat pada 40% kasus misagenesis ginjal, kriptomorea di dalam endometrium yang mengandung tanduk rudimeter yang tidak berhubungan dengan rongga endometrium. Infertilitas terjadi primer. Kemudian untuk penata laksanaannya, jika penyedia layanan kesehatan Anda menemukan hemiuterus, mereka biasanya akan merekomendasikan operasi pengangkatan hemiuterus. Nah, ini karena mungkin saja kehamilan bisa dimulai dari sana, tetapi tidak akan bertahan yang menjadi suatu situasi yang sangat menantang untuk dihadapi ketika Anda mencoba untuk memiliki bayi. Kemudian karena area ini jauh lebih kecil dan tidak memiliki tempat untuk keluarnya embrio, hemiuterus bisa pecah. Nah, itu berpotensi mengancam jiwa. Penyediaan layanan kesehatan Anda mungkin juga ingin Anda memiliki serviks atau pemasangan cincin serviks atau pesarium jika Anda mengalami pemendekan serviks. Ini dapat membantu mengurangi resiko dari keguguran. Kemudian untuk klinis yang terakhir yaitu ginatresia. Ginatresia juga dikenal sebagai stenosis vagina, adalah penyempitan atau okulasi total vagina yang mungkin bawaan atau didapat. Di negara maju, penyebab kongnital merupakan penyebab sebagian besar kasus, sedangkan ginatresia
didapat jarang terjadi, biasanya akibat pembedahan atau radioterapi. Untuk etiologinya, penyebab atresia vagina tidak diketahui. Biasanya pembuatan saluran vagina selesai dalam janin pada minggu ke-20 kehamilan. Para peneliti percaya pada pasien dengan atresia vagina, eh, tabung yang dikenal sebagai saluran Muller tidak berkembang dengan benar dalam 20 minggu pertama kehamilan. Biasanya salah satu saluran ini berkembang di saluran tuba, sementara saluran lainnya berkembang menjadi vagina dan juga rahim. Untuk patofisiologinya, penyempitan pembuluh darah yang tidak normal dan tidak alami, organ berlubang lubang dan secara umum dapat umum dari setiap elemen anatomi tumbular. Kehadiran penyusatan ini menghalangi jalan normal dari apa yang melewatinya, misal darah, urin, makanan, dan lain-lain. Dari sudut pandang patogenesis, dokter dan pakar anatomi manusia mengklasifikasikan stenosis menjadi stenosis fungsional dan stenosis organik. Secara umum, yang pertama bersifat sementara, sedangkan yang kedua bersifat permanen. Untuk epidemiologinya, sebanyak 2.546 pasien yang melakukan aborsi bedah atau evakuasi uterus dan kuretase sebelum minggu kehamilan ke-20 dengan indikasi aborsi yang terlewat, kehamilan anembrionik, aborsi tidak lengkap dan kuretase efektif di pusat perawatan antenatal tersier. Direkrut pada pasien dipanggil dan disurvei untuk gejala mereka, termasuk infertilitas, ogioomnare, dan keguguran berulang. Histeroskopi diagnostik atau kantor dilakukan untuk 177 orang yang memiliki salah satu keluhan tersebut. Untuk faktor resikonya, aborsi berulang merupakan faktor resiko utama untuk sindrom Asherman dan menghindari instrumasi uterus berulang mungkin memiliki peran dalam pencegahan ini. Untuk penata laksanaannya dalam studi deskriptif prospektif, data riwayat klinis dan pemeriksaan fisik dikumpulkan untuk wanita yang mengalami Ginistaria antara Januari 2004 dan Januari 2011. Hasil ultrasonografi dan kelainan saat operasi juga didokumentasikan bila memungkinkan tingkat keparahan stenosis hasil bedah dinilai dengan skala yang dipublikasikan. Untuk komplikasinya sendiri ada infeksi nyeri sesudah terasa sebelum haid, nyeri masih ada setelah haid berhenti. Kemudian untuk prognosisnya, survei dan tinjau grafik konfirmasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang demografi pasien, riwayat ginekologi dan obstetrik, riwayat medis dan bedah masa lalu, dan manajemen sindrom Asherman. Adenomiosis adalah temuan sonografi umum. Terdeteksi pada 39% dengan sindrom Asherman atau 17,2% dalam korin, 77% mencoba hamil dan menghasilkan 87 kehamilan. Mungkin sekian untuk penjelasan saya dari 4 klinis yang telah saya jelaskan tadi. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.